Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ada 23 ya partisipannya ya. Iya, Ini Bu. karena gabungan dua kelas C dan E. Ini baru berapa nih? Baru 1/4 nih berarti yang hadir. Harusnya dari 80 ya. Kita sambil nunggu ya, lebih banyak biar agak lebih banyak orang yang hadir ya. Oke, sambil nunggu saya mau nanya, ini semuanya dari latar belakang keuangan atau ada yang latar belakangnya bukan keuangan? Ada berapa orang? Banyak nggak yang latar belakangnya bukan keuangan? Ada? Oh, semuanya keuangan, ini 24 orang. Keuangan semua ya. Berarti kalau agak cepat jelasinnya nggak apa-apa ya. Karena saya tuh baru ngeh ternyata ada ngobrol-ngobrol kemarin bahwa ternyata ada yang ada siapa ya, mungkin bukan di kelas C atau E ya. Jadi dia dari kelas, saya nggak tahu kelas berapa, terus dia bilang dia dari pemasaran, terus ya kalau dari pemasaran tiba-tiba nanti kalian dijelaskan secara cepat dengan cara menghitung dilusi efek saham, kan nanti kaget ya. Jadi hari ini ada hitung-hitungannya sedikit, jadi biar saya bisa menyesuaikan tempo. Dan hari ini materi kita adalah tentang aksi korporasi. Aksi korporasi itu banyak ya, ada banyak aksi korporasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang kira-kira bisa mempengaruhi jumlah atau harga saham ya, dan kepentingan pemegang saham juga. Ini semuanya juga dari Unila atau ada yang dari luar Unila? Nih nama-namanya sih, nama-namanya familiar ya. Ini baru 30, kita masih nunggu. Oh, ada yang dari UPN Veteran ya. Hafiz ya. Mana Hafiz? Saya cari dulu. Iya, Bu. Hafiz. Saya, Bu. Oke. Hafiz sama Eka juga dari UPN Veteran ya. Jurusan apa sih kalau UPN Veteran? Hafiz? Tabita juga. Ekonomi pembangunan, Bu. Oh, pembangunan. Kalau Eka sama Tabita apa? Ekonomi pembangunan Saya juga ekonomi pembangunan, Bu. Oh, jadi tiga-tiganya dari ekonomi pembangunan ya. Oke, ekonomi pembangunan. Oke. Masih enak ada yang masih nyangkut-nyangkut ekonomi ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, speakernya error, nggak apa-apa. Oke, sekarang baru 31. Masih mau menunggu atau kita mulai saja? Udah jam 2 menit lagi ya, kita mulai tepat jam 3.45 saja. Iya, Bu. Iya, soalnya kesorean nanti. Iya, Bu, kesorean takutnya. Apa, Aji? Kesorean, Bu, takutnya. Iya, emang kesorean. Kesorean tuh udah ngantuk. Lagi kalau habis makan siang. Makan siang tadi nungguin jam 3 lama banget. Mau tidur nanti labas ya nggak? Iya, Bu. Oke. 32. Tapi saya bikin chat dulu lah di grup.
baru berapa? Oke, kita mulai aja lah ya, sambil nunggu. Sambil nunggu yang lain, saya Iya, Bu. share screen aja. Bentar. Oke. Sebentar. Masih. Ini udah sesi ke-7 ya, sudah setengah jalan ya kalian ya. Kemarin itu ternyata ada yang bertanya gimana caranya untuk apa? Untuk mengundurkan diri, nggak bisa ya, udah setengah jalan. Kok tidak bertanggung jawab dengan keputusannya. Sebentar itu ada error. Ini siapa nih yang WA nih? Bentar aja deh. Oke. Ya, jadi hari ini aksi korporasi ya. Oke, jadi materi kita hari ini aksi korporasi ya. Sesi ke-7 short course profesi dan etika perdagangan. Ini saya skip dulu ya, previous-nya nggak jadi karena udah kesorean. Sekarang definisi dulu ya. Definisi apa yang dimaksud dengan aksi korporasi atau corporate action. Nah, jadi corporate action itu adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten atau oleh perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek itu saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi suatu tindakan strategis, ya. Nah, biasanya yang namanya perusahaan itu melakukan suatu aksi korporasi itu tujuannya untuk menambah modal, ya, menambah modal, entah itu untuk bertahan ataupun untuk mengembangkan ekspansi. Ya, jadi dia melakukan suatu tindakan untuk terus bisa menjalankan perekonomian perusahaannya tadi ya, entah itu tadi misalnya IPO, kalau IPO berarti dia memang membutuhkan modal, jadi dia melakukan itu atau yang lain-lain. Ya, jadi tujuannya tadi untuk intinya sih biasanya untuk nyari modal atau untuk mengembangkan ekspansinya, mengembangkan usahanya, atau untuk bertahan ya. Oke. Nah, apa saja yang mempengaruhi corporate action yang dilakukan oleh perusahaan? Itu bukan saja mempengaruhi, yang akan mempengaruhi apa ya? Ketika suatu perusahaan itu melakukan corporate action, itu akan imbas daripada tindakan perusahaan itu akan mempengaruhi pertama harga. Ya, harga efeknya tadi, harga saham atau harga obligasinya itu akan terdampak. Yang kedua, yang dipengaruhi itu adalah jumlah yang beredar, jumlah saham yang beredar itu akan, atau jumlah efek yang beredar itu akan dipengaruhi ketika ketika perusahaan itu melakukan suatu aksi korporasi. Lalu yang akan dipengaruhi juga apa? Komposisi kepemilikan ya biasanya, atau komposisi struktur modal. Ya, entah itu berubah makin banyak hutang atau makin banyak modal sendiri. Jadi komposisi dari struktur modalnya itu biasanya akan berubah. Lalu yang terakhir itu kepentingan pemegang saham atau pemegang efek itu juga akan terimbas juga ketika suatu perusahaan itu melakukan suatu aksi korporasi. Ya. Nah, apa aja sih aksi korporasi itu? Yang pertama itu IPO.
Ya, orang biasanya kalian mungkin sering dengar ya IPO atau Initial Public Offering. Ya. IPO itu apa? IPO itu adalah proses ketika suatu perusahaan itu berubah menjadi perusahaan publik. Ya, kalau dia tadinya tidak publik, artinya punya pribadi, lalu dia berubah menjadi perusahaan publik dengan cara apa? Menjual sahamnya. Ya, menjual saham, entah itu sebagian atau seluruhnya di pasar perdana atau primary market. Jadi suatu perusahaan yang baru pertama kali, yang namanya juga initial ya. Kalau initial itu artinya pertama. Ya, jadi pertama kali perusahaan itu go public, itu namanya dia melakukan tindakan yang namanya IPO, Initial Public Offering. Pertama kali perusahaan bertransformasi dari perusahaan pribadi menjadi perusahaan publik. Kalau publik tadi itu ingat aja, artinya kalau dia publik berarti dia menawarkan saham-sahamnya untuk bisa dimiliki oleh masyarakat. Ya, nah itu bisa hanya dilakukan di primary market, ya IPO ini. Tapi kalau sudah nanti sudah selesai IPO, kalau misalnya kalian ikut IPO ya, kemarin kan ada yang baru Bukalapak ya katanya kan, Bukalapak itu melakukan IPO. Kalian seandainya ikut IPO punya saham baru dari perusahaan yang melakukan IPO. Nah, setelah itu kalian mau jual belikan saham yang tadi kalian beli, IPO tadi boleh, itu dilakukan di secondary market. Ya, jadi IPO itu dilakukan di primary market, pertama kali dia melakukan penawaran kepada masyarakat umum, lalu setelah itu baru nanti transaksi saham itu di pasar sekundernya. Ya, itu IPO. Jadi ini adalah aksi korporasi pertama yang dilakukan oleh perusahaan, ya, oleh perusahaan go public maksudnya ya, IPO. Apa sih keuntungan membeli saham IPO? Apa aja? Yang pertama, harga saham IPO itu sudah ada patokannya. Maksudnya gini, berbeda ya kalau kita misalnya IPO itu sudah, jadi kita tuh nggak mesti menebak-nebak lagi atau nggak mesti gambling ya, tidak ada kan kalau kita beli saham di secondary market di pasar yang biasa gitu yang bukan IPO itu kan ada kemungkinan harganya naik, ada kemungkinan harganya turun gitu ya. Kapan kira-kira mau kita beli, kapan nanti kita mau jual itu masih ngambang semuanya. Nah, sedangkan kalau harga saham IPO itu sudah ditetapkan. Jadi udah pasti nih, oh IPO saham A itu IPO dengan harga sekian gitu ya. Jadi dan kita tahu jelas oh dia kapan akan melakukan penawarannya tersebut pada tanggal yang jelas gitu. Nah, sedangkan kalau berbeda dengan saham yang bukan IPO, kita itu masih ngambang ya, longgar sekali waktunya, longgar, kita tidak tahu apakah nanti besok kita mau beli saham besok, tapi kita nggak tahu nih kira-kira harga saham besok itu dari hari ini apakah akan naik, apakah akan turun seperti itu. Jadi kalau kita membeli saham IPO itu harganya sudah ada patokannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kemungkinan keuntungan saham IPO itu tinggi ya karena ditawarkan pada saat kondisinya bullish ya, berarti ada kemungkinan harga akan tinggi pada saat pembukaannya. Lalu keuntungan membeli saham IPO yang lainnya, khusus saham IPO ya, analis bisa dilakukan sebatas kisaran animo pasar ya, beda kalau misalnya yang bukan saham IPO. Kalau bukan saham IPO, yang harus dipertimbangkan oleh analis itu banyak sekali. Faktor udah kinerjanya, mungkin keadaan ekonominya, bagaimana industrinya, bagaimana, dan lain-lain. Tapi untuk IPO, pada saat IPO, biasanya analis itu hanya memperkirakan sebatas kurang lebih ya, animo pasar dan prospeknya. Itu aja, prospeknya juga belum terlalu muluk-muluk seperti kalau kita melakukan analis terhadap saham yang sudah lama ada di pasar ya. Dan keuntungan yang terakhir, kelonggaran masa pembeli karena pembeli sendiri yang akan menentukan tanggalnya. Ya beda dengan saham yang ada di bursa efek.
Ya, kalau pemain atau pembeli sendiri yang akan menentukan tanggalnya ya. Oke. Lalu resikonya apa? Resikonya pertama, kalau kita membeli saham IPO, lot atau jatah pembelian saham IPO itu ditentukan oleh penerbit, oleh perusahaan ya, maksudnya oleh perusahaan penerbit, sehingga pembeli belum tentu mendapatkan sesuai dengan keinginannya. Jadi pada yang namanya IPO, lot atau jatah pembelian saham IPO itu sudah ditentukan oleh perusahaan penerbitnya. Misalnya ada si A itu beli 100 lot saham IPO. Nah, tapi ternyata dia cuma kebagian 1 lot saja. Nah, ini adalah hal yang biasa ya, karena jumlah lot itu ditentukan oleh penerbit tadi, bukan oleh pembelinya. Jadi ada rentang seminggu, kalau masalah waktu ya biasanya ada rentang seminggu sebelum penarikan dana ya. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa kita akan mendapatkan jumlah saham sesuai dengan yang kita inginkan. Karena tadi jatahnya itu ditentukan oleh penerbit. Lalu rentang waktu sebelum refund atau withdrawal refund-nya tadi. Ya, jadi ada waktu ya, ada jangka waktu kita harus rela menunggu, artinya ya sampai kurang lebih seminggu lah mungkin ya, sampai kita bisa di-refund kembali. Ini ada beberapa indikator ya, indikator dasar analisis sebelum membeli saham IPO. Yang pertama, jumlah lot harus kita analisis ya, beberapa indikator tadi. Yang pertama kita harus melihat jumlah lot pembelian saham IPO yang ditentukan oleh penerbit. Ya, itu tadi saya bilang di awal, biasanya kita harus tahu dulu ya, dengan mengetahui persentase jumlah slot yang dilepas, jadi ada kemungkinan trader itu bisa mendapatkan lot yang dia kendaki. Ya, jadi biar dia sesuai dengan keinginannya, jangan sampai tadi kita nggak tahu informasi berapa lot yang ditawarkan oleh perusahaan, jadi kita memesan tidak sesuai ya, karena yang ngatur tadi perusahaan penerbitnya ya. Oke. Lalu yang apalagi menjadi indikator dasar analisis sebelum membeli saham IPO, itu adalah kita harus melihat persentase untuk investor lokal dan asing. Ini berhubungan dengan jumlah lot pembelian saham tadi yang ditentukan oleh penerbit ya. Jadi selain kita tahu jumlah lot yang ditawarkan oleh penerbit, kita juga harus tahu nih kira-kira informasi ya, mencari informasi persentase untuk investor lokal berapa, untuk investor asingnya berapa. Biasanya dia akan menerapkan keseimbangan ya. Lalu juga indikator dasar sebelum analisis sebelum membeli saham IPO, yaitu pembandingan dengan perusahaan di bidang sejenis. Ya, sebuah perusahaan yang akan menjual saham IPO itu sudah tentu akan diaudit dari sisi prospek sama kinerjanya. Nah, pembandingan perusahaan dengan bidang yang sejenis itu juga akan dilakukan ya, juga harus dilakukan. Dan indikator yang terakhir, besaran animo pada hari penawaran perdana. Ya. Biasanya sih kalau saham IPO yang bagus ya, itu biasanya itu bisa dideteksi dari besarnya animo pada hari penawaran perdana itu tadi. Tapi ya belum tentu juga. Belum tentu, tapi lebih baik sih menambahkan analisis lain selain hanya melihat pada besaran animo aja. Nanti kasusnya kayak Bukalapak kemarin ya. IPO terus turun katanya ya. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan dulu tentang IPO. Jadi aksi korporasi yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah menerbitkan saham, ya, menerbitkan saham ke publik, ya. Itu ada aksi korporasi tadi ya, IPO namanya. Ada pertanyaan tentang IPO ini sebelum kita lanjutkan kepada aksi yang kedua? Sederhananya sih gitu ya. Jadi penerbitan proses
penawaran saham perusahaan kepada publik IPO ya. Oke, kalau enggak kita lanjutin ya. Oke, sekarang yang kedua ya, ini aksi korporasi yang kedua, yaitu right issue, menerbitkan right issue. Ya, right issue sebenarnya apa sih? Kemarin kan udah disebut-sebut ya kalau nggak salah ya. HMITD, hak memesan efek terlebih dahulu disebut juga ya kalau bahasa Indonesianya ya, tapi biasa lebih sering dengarnya sih right issue ya istilahnya ya. Namanya juga right ya, jadi hak yang diberikan kepada pemegang saham lama ya, pemegang saham yang lama untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru dikeluarkan. Ya, dengan tujuan agar pemegang saham lama diberi kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikannya dalam suatu perusahaan. Ya, jadi ini adalah suatu hak yang diberikan kepada pemegang saham yang lama untuk boleh membeli saham yang baru dikeluarkan duluan, gitu intinya. Ya, jadi karena kita bicara tadi ada right ya, right itu adalah hak. Ya, kalau kita ngomong hak itu berarti sesuatu yang boleh ya, boleh dilakukan. Artinya kalau boleh itu boleh iya, boleh enggak gitu ya. Jadi pemegang saham kalau iya misalnya kalau seandainya dia hak tadi ya, dia mengambil haknya, berarti dia bisa nih kalau ketika perusahaan itu ada saham baru, dia boleh memberi duluan, boleh. Tapi dia juga boleh karena tadi hak, boleh juga nggak mau ngambil saham-saham itu, ya. Tujuannya sebenarnya apa sih perusahaan itu mengeluarkan right issue, menerbitkan right issue? Pertama, untuk menghimpun dana dari publik. Right issue itu berarti kan sama aja, hampir sama kayak IPO juga ya. Dia mengeluarkan saham baru. Kalau mengeluarkan saham baru berarti dia menawarkan orang lain membeli ya, masyarakat membeli. Kalau masyarakat membeli berarti ada dana masuk yang dari masyarakat ke dalam perusahaan. Lalu si investor yang membeli saham tadi menjadi pemilik perusahaan. Ya, jadi tujuan pertamanya biasanya karena perusahaan tersebut lagi perlu dana. Ya, jadi dia perlu dana, dia perlu tambahan modal, lalu dia menjual atau menerbitkan saham. Nah itu ya saham, tapi right issue. Jadi yang ditawarkan duluan itu kepada pemegang saham lamanya dulu yang ditawarkan. Ya, ini kita perlu dana, pemegang saham lama, hey kamu mau beli nggak nih? Ya, karena perusahaan lagi butuh modal. Jadi dia berusaha untuk menghimpun dana. Yang kedua, memperkuat struktur pemodalan. Karena ini tadi saham ya, berupa saham, hak yang diberikan kepada pemegang saham. Jadi kalau misalnya tambahan dana tadi baru itu masuk ke perusahaan, itu akan lebih memperkuat struktur modal karena modal sendirinya yang nambah, bukan hutang yang nambah. Kan kita tahu ya modal perusahaan itu bisa dari dalam, bisa dari luar, internal dan eksternal. Internal itu apa? Internal itu sumber modal internal perusahaan itu antara lain adalah modal sendiri, laba ditahan, ya kan gitu. Itu dari dalam perusahaan sendiri. Atau kalau misalnya nggak cukup dari dalam, dari modal sendiri, baru nanti ada dana eksternal. Sumber dana eksternal dari mana? Sumber dana eksternal dari ngutang. Ya, dari hutang jangka panjang biasanya kalau kita bicara modal ya. Modal. Nah, kalau misalnya kita menerbitkan right issue, karena ini berhubungan dengan saham, artinya orang kalau kita terbitkan right issue, investor yang membeli saham tadi, membeli saham kita tadi, itu akan menambah modal di bagian modal sendirinya, ekuitasnya. Ya, sehingga apa? Sehingga struktur modalnya jadi lebih kuat. Karena nambah modal sendiri, jadi persentase perbandingan antara modal sendiri sama hutangnya itu lebih banyakkan ke modal sendirinya. Jadi struktur modalnya itu lebih kuat. Ya. Yang ketiga, tujuan menerbitkan right issue adalah menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Ya. Harapannya begitu tujuannya. Oke. Nah, sekarang keuntungan dan kerugian ya, right issue apa aja? Yang pertama, keuntungan bagi perusahaan yang melakukan right issue.
sebagai salah satu sumber modal yang cukup bagi perusahaan yang akan memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan. Yaitu tadi kinerjanya, karena dia ada tadi sumber modal kalau dia diterbitkan saham akan masuk sebagai tambahan modal sendiri, ekuitas. Ya, jadi struktur modalnya lebih kuat. Kalau struktur modalnya lebih kuat, biasanya dampaknya bagus pada kinerja perusahaan. Karena hutangnya jadi makin dikit, ya, proporsi hutangnya. Kan kalau hutangnya yang banyak, berarti kita semakin banyak harus bayar bunga. Ya kan, semakin banyak bayar bunga, nanti di akhir periode hutang atau obligasi dan lain sebagainya, kita harus mengembalikan juga pokoknya, gitu kan? Itu nanti akan berdampak pada kinerjanya. Tapi kalau ini yang right issue, dia yang ditambah itu modal sendiri atau ekuitas. Ya, jadi ada harapan bahwa dampaknya positif pada kinerja perusahaan. Lalu keuntungan lagi bagi perusahaan yang menerbitkan right issue, laporan keuangan perusahaan akan lebih sehat, ya, karena dapat digunakan untuk mengurangi beban hutang perusahaan yang ada. Jadi ini sebenarnya kaitannya sama seperti yang bilang tadi, ya, yang nambah itu ekuitasnya, proporsi hutangnya jadi lebih sedikit. Katakanlah sebelum menerbitkan right issue, struktur modalnya itu misalnya ya dari 100 katakanlah 100, 50 ekuitas, 50 hutang misalnya ya. Jadi debt to equity rasionya itu 50/50 misalnya. Tapi ketika kita perusahaan itu mengeluarkan right issue, nambah dong yang ekuitasnya, katakanlah nambah 20. Ya, nambah 20. Jadi perbandingannya tadi udah 50, hutangnya tetap 50, tapi modal sendiri atau ekuitasnya jadi 75. Ya, jadi lebih besar, jadi lebih kuat, itunya lebih sehat keuangannya. Lalu keuntungan lainnya, dalam penawarannya tidak dibutuhkan prosedur atau aturan seperti saat penawaran umum perdana atau go public. Jadi beda dengan IPO ya. Kalau IPO tuh mungkin banyak sekali prosedurnya atau aturan-aturannya. Yang lebih paham itu aturan-aturan itu nanti praktisi ya biasanya ya teman-teman kita yang kemarin dari sekuritas, yang dari pasar modal ya, itu lebih paham banget bahwa memang untuk mengajukan perusahaan nggak bisa sembarangan, atau perusahaan saya mau IPO, nggak bisa seperti itu. Ada syarat-syaratnya yang harus diikuti, prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang harus dipenuhi. Nah, itu untuk melakukan perusahaan IPO. Tapi kalau right issue itu udah lebih sederhana, ya, tidak serumit melakukan penawaran perdana. Dan yang terakhir, keuntungannya dapat dikombinasikan dengan jenis derivatif lain, seperti warrant dan juga convertible stock. Nanti kita bicara lebih lanjut tentang warrant dengan juga convertible stock ini ya. Jadi ketika kita mengeluarkan saham baru, ya saham right issue tadi, itu boleh ditambah warrant. Jadi sambil jual saham right issue-nya, saham barunya, kita juga boleh menyisipkan warrant. Nanti saya jelaskan nanti warrant lebih lanjut. Atau juga bisa dijadikan kalau seandainya bisa juga dijadikan convertible bonds ya. Kelemahannya apa? Right issue umumnya kurang disukai investor karena right issue menimbulkan dampak negatif pada kepemilikan saham investor, terutama mereka yang tidak memiliki modal untuk membeli saham baru. Jadi tadi kan yang ditawarkan pertama pada saat perusahaan ini kan tadi mau menerbitkan saham baru untuk nambah modal. Dia menawarkan lebih dahulu kepada investor yang lama, kepada pemegang saham yang lama. Tapi kalau misalnya pemegang saham lamanya sebenarnya kepengen beli, tapi nggak punya uang untuk beli gitu. Nah, itu jadinya dia kurang suka gitu ya. Ujungnya nanti gimana, mau beli nggak punya duit, tapi gimana gitu mau beli gitu. Lalu kelemahan lainnya terjadinya dilusi saham. Ini ada efek dilution, nanti kita bahas setelah ini. Dan nilai sahamnya itu sebenarnya kalau dihitung-hitung bisa turun, sehingga merugikan para pemegang saham karena persentase kepemilikannya akan berkurang. Ya, ada dilution. Ini kita bicara tentang dilution. Ini ilustrasinya ya. Ilustrasi, ini ada PTX, TBK, ada go public. Modal dasarnya 500 miliar.
500 miliar ini dengan harga 1.500 per lembar saham. Ya, ada kurang lebih ya, ini kurang lebih 333 juta lembar saham. Jadi kalau kita kalikan 333 juta dikalikan dengan 1.500 itu harusnya 500 miliar ya. 330 juta dikali 1.500 ya, kurang lebih ya, pembulatan aja, bulatin sekitar berarti 500 miliar. Ya, ini adalah modal dasarnya. Nah, dari modal dasar 500 miliar ini, katakanlah telah ditempatkan dan disetor penuh, jadi saham yang sudah disetor penuh, itu baru 60% atau 300 miliar. 300 miliar itu sekitar 200 juta lembar saham. Ya, sampai sini bisa diikutin ya. Jadi ada PTX, modal dasarnya 500, tapi dari 500 itu yang disetor penuh itu baru 60%. Jadi baru ada modalnya ada 300 miliar. Jadi potongan kita ngelihat yang 300 miliar ya. 300 miliar dengan 200 juta lembar saham. Nah, dari 300 miliar ini, Tuan A, katakanlah ada Tuan A. Tuan A itu mempunyai 30% ya dari modal yang disetor penuh tadi. Berarti kalau dia memiliki 30% dari 300 miliar, berarti nilai saham yang dimiliki oleh Tuan A itu adalah 90 miliar ya. 300 miliar dikali 30%. Dari 300 ini 90-nya punya si Tuan A. Ya, atau 90 miliar atau bisa dikatakan 90 juta lembar saham. Katakanlah ya. Ternyata perusahaan X itu berencana menambah modal 100 miliar lagi, menerbitkan 66 juta lembar saham. Ya, dia ngeluarin dong, tadi mau nambah modal, ujungnya dia akan melakukan right issue. Ya, dia akan menerbitkan saham baru. Ya, right issue. Nah, tadi kan kita tahu ya bahwa yang namanya right issue itu adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru duluan. Gitu. Jadi dong si Tuan A ditawarin duluan. Ya, jadi si Tuan A itu berhak didahulukan, ditawarkan dulu. Dari 100 miliar tadi, dia punya hak 30%. Mau nggak kira-kira Tuan A membeli saham baru 30%, dia ditawarkan duluan. Kalau misalnya dia Tuan A tadi mau untuk membeli saham barunya 30 miliar, otomatis nanti jumlah sahamnya nambah ya, dari 90 miliar ditambah 30 miliar, berarti ada 120 miliar. 120 miliar dari 300 ditambah 100 dari 400, jadi tetap 30%. Ya, 120 dibagi berapa nih? 400. Benar nggak? Ya, 12 bagi 4 ya, 30%. Jadi nggak berubah ya, porsi kepemilikannya si Tuan A itu nggak berubah kalau dia mau mengambil haknya untuk membeli duluan saham perusahaan X tadi yang ditawarkan tadi. Ya, jadi tadi kita bicarakan namanya right issue itu adalah hak. Kalau hak tadi ada dua ya, kemungkinannya boleh diambil, boleh tidak diambil. Jadi yang pertama, dia boleh ngambil dulu. Seandainya dia mau ngambil, Tuan A ngambil, tadi kita udah ngitung ya, kalau dia ngambil berarti kepemilikannya tetap 30%. 30% tadi udah tahu ya dari mana 30%, 30 miliar berarti dia tambahan saham dia. Berarti 90 miliar ditambah 30 miliar itu 120. 120 dibandingkan dengan total semuanya ada 300 ditambah 100. 400, berarti 120 dibagi 400, tetap 30%. Ya, jadi Tuan A dari 400 miliar, dia akan memiliki 120 miliar. Kepemilikannya tetap. Itu alternatif pertama, tadi dia boleh mengambil haknya untuk membeli saham. Karena dia punya right issue tadi ya, haknya. Alternatif kedua, dia bisa saja Tuan A nggak mau. Ya, jadi Tuan A boleh tidak membeli sahamnya tadi. Nah, jadi jika Tuan A tidak exercise, ya istilahnya exercise ya, tidak mengambil haknya, right-nya tadi boleh dijual di pasar sekunder.
Kan dia udah ditawarkan duluan ya, udah ditawarkan duluan oleh perusahaan, kamu mau beli nggak? Terus Tuan A bilang, aku nggak mau beli. Tapi dia boleh jual haknya itu kepada orang lain, investor lain di pasar sekunder. Katakanlah contoh ya, ada investor lain nih yang mau membeli haknya. Jadi haknya, dia jual haknya misalnya seharga Rp200 per lembar saham. Per lembar saham ya, exercise price-nya itu 1.500. Jadi dia harga exercise price-nya, harga right issue-nya itu 1.500, terus ditambah 200 untuk per lembar sahamnya. Jadi kalau investor itu boleh membeli, investor lain boleh membeli right issue-nya dengan harga 1.700 per lembar saham. Ini misalnya ya. Nah sekarang seandainya jika misalnya pada hari dia pelaksanaannya tadi, pada hari perusahaan tadi mengeluarkan right issue-nya atau mengeluarkan saham-saham barunya, harganya tadi ternyata melonjak jadi 2.000 per lembar saham. Nah, si investor yang ini tadi, yang sudah membeli right issue dari Tuan A, dia kan beli harganya 200, ditambah tadi exercise price-nya 1.500. Jadi artinya nilai saham dia tadi dia bisa beli dengan dia punya maksudnya nilai saham per lembar saham itu ada 1.700 dia beli ya. Kalau ternyata nanti pada hari pelaksanaannya dia melonjak menjadi 2.000, artinya dia sudah bisa, kalau dia mau jual langsung dia harga perolehannya 1.700, harga jualnya 2.000. Itu berarti dia sudah mendapatkan capital gain sebesar Rp300 per lembar saham. Gitu. Ya. Jadi investor membeli saham dengan harga 1.700, dia tadi memperoleh capital gain. Capital gain tahu ya tadi ya, capital gain itu adalah keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya. Ya, dia beli dengan harga 1.700, dia bisa jual pada hari itu dengan harga 2.000. Jadi dia udah untung per lembar sahamnya 300. Nah, selain itu apa? Selain itu, dia juga kepemilikan seandainya pun dia nggak jual ya, seandainya si investor tadi tidak jual tapi dia pertahankan, kepemilikan sahamnya jadi nambah. Ya, dia punya kepemilikan saham maksudnya di perusahaan X. Dia punya berapa? Dia punya 30 miliar. Ya, 30 miliar dibagi, coba 30 miliar, 30 dibagi 400, 7,5%. Ya, jadi si investor baru yang tadi beli right issue dari Tuan A, dia punya 30 miliar ya sekarang ya, nilai sahamnya 30 miliar, katakan 30 miliar dari 400. Jadi 30 dibagi 400 itu adalah 7,5%. Ya, jadi kepemilikan sahamnya si investor itu ada sebanyak 7,5%. Lalu bagaimana si Tuan A sendiri? Tuan A itu jadinya berkurang. Ya, berkurang berapa? Turun jadi 22,5%. Dari mana? Karena dia tadi nggak ngambil ini, berarti jumlah saham yang si Tuan A tetap punya itu 90 miliar. Ya, 90 miliar dibagi 400. Berarti cuma 22,5%. Ya, jadi proporsi atau kepemilikannya si Tuan A itu turun, tadinya 30%, sekarang menjadi 22,5%. Ya, karena 7,5%-nya itu punya miliknya si investor yang membeli right issue dari Tuan A. Gitu. Nah, inilah yang namanya dilution effect. Ya, si dilution effect ini. Jadi akibat si right issue, ya akibat right issue itu diterbitkan, Tuan A yang tadinya adalah investor besar ya, dia punya 30% kepemilikan saham dia, itu jadi turun karena dia tidak mengambil haknya untuk membeli saham, right issue-nya tidak diambil, tidak exercise, maka kepemilikannya dari 30% itu turun menjadi 22,5%. Itu yang namanya dilution effect. Ya. Ya, sekarang pertanyaannya ya, ini tadi kalau misalnya harga pelaksanaannya ngelonjak jadi 2.000, ya. Tapi gimana kalau misalnya pada hari pelaksanaannya harganya turun?
Ada yang mau jawab? Oke. Kalau tadi harga sahamnya naik ya jadi 2.000, kan dia dapat capital gain si investor ya, dan juga kepemilikan sahamnya itu naik, bukan naik ya, menjadi ya, dia punya kepemilikan saham sebesar 7,5% ya dari perusahaan X. Itu kalau dia naik tadi harganya ya, capital gain-nya 300. Nah, masalahnya jadi pertanyaan saya, gimana kalau harganya malah turun? Oke. Siapa yang mau jawab? Boleh di chat, boleh tunjuk tangan. Ada yang mau menjawab? Ayo, bersemangat. Kalau harganya turun gimana? Saya balik lagi ya. Oke, nih. Pertanyaannya, bagaimana jika pada hari pelaksanaan harganya malah turun? Belum ada yang menjawab? Chatnya masih kosong? Oke, ada yang mau jawab. Iya, Hairul ya yang jawab ya. Ini mana sih orangnya? Mau lihat dulu saya orangnya. Mana ya Hairul? Hairul di mana dikau? Taruh. Coba kamu berbunyi sih Hairul, jadi saya bisa ketemu kamu yang mana nih orangnya. Iya, Bu. Mana? Oh, itu. Kameranya mati lagi. Oke, Hairul bilang bahwa capital loss. Iyalah, betul ya. Jadi kebalikan ya. Jadi kebalikan dari capital gain ya. Jadi perusahaan itu pada saat investasi itu selalu ada risiko ya. Risiko itu ya kalau tidak capital gain ya berarti capital loss ya. Jadi ya karena nilainya berturun ya, itu berarti dia harga beli dia itu lebih tinggi daripada harga jualnya gitu ya. Kalau tapi sebenarnya ya kalau capital gain atau capital loss itu tidak benar-benar terjadi sebelum sebelum kita exercise, sebelum kita eksekusi gitu. Jadi seandainya memang harganya misalnya ternyata harganya turun, katakanlah harganya turun menjadi 1.200 misal ya, 1.000 kan ada pilihan nih si investornya. Si investor tuh punya pilihan bahwa untuk tidak menjual sahamnya. Ya, karena kalau dia menjual sahamnya udah pasti dia capital loss. Karena dia beli dengan harga 1.700, tapi dia pada saat itu pasar saham itu harganya 1.200. Rugi 500 ya. Banyak juga 500 per lembar saham. Kalau lagi nggak butuh-butuh amat, ya nggak usah dijual. Ya, kalau belum dijual, dia belum benar-benar mengalami yang namanya capital loss, gitu. Ya, jadi selalu ada kebalikan, ada capital gain, ada capital loss, dan betul bisa terjadi capital loss. Tapi kalau menurut saya, jangan kalau masih bisa ada prospek ya, ada prospek ke depannya bahwa perusahaan itu masih bisa naik harga sahamnya, tahan dulu ya. Karena kalau kita tidak tahan, benar-benar berarti benar-benar sudah mengalami capital loss. Tapi kalau misalnya kita belum jual betul, berarti masih ada potensi untuk naik, tahan dulu lah. Kita belum benar-benar mengalami yang namanya capital loss ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Oke, nah sekarang ini kita bicara tentang harga teoritis ya, harga teoritis saham. Oke, harga teoritis saham. Nah, ini rumusnya.
Ya, rumusnya adalah harga teoritis sama dengan A sama B itu rasio ya, rasio saham lama sama saham baru. Jadi A itu jumlah saham lama yang bisa mendapatkan hak untuk membeli berapa jumlah saham baru B. Ya, rasio A dibagi B itu sama dengan sejumlah saham A lama mendapat hak membeli saham sejumlah B saham baru. Oke. P itu price, itu harga sekarang ya. Jadi harga sekarang atau harga sebelum exercise date. Nah, X itu exercise price-nya. Ya, ini adalah perhitungan cara harga teoritis saham. Oke. Sedangkan nilai intrinsik sendiri, nilai intrinsik dari right issue itu adalah harga teoritis dikurangin harga exercise-nya ya. Tadi kita contoh aja. Nah, ini ada contoh. Ada contoh yang menyebutkan ya PT X tadi itu melakukan penawaran right issue ya dengan rasio 2:1. Berarti satu saham lama itu bisa beli 2 saham baru. Jadi kalau Tuan A punya 10 saham, ya dia bisa membeli 20 saham baru. Gitu ya. Dengan exercise price-nya Rp100 per lembar saham. Ya, exercise price ya. Saat ini saham XTBK itu diperdagangkan di pasar seharga Rp1.000 per lembar saham. Ya, jadi sekarang harganya 1.000, exercise price-nya 100. Pertanyaannya berapa harga teoritis saham perusahaan X setelah dilakukan right issue dan berapa nilai right issue-nya? Kayak coba dihitung. Pakai rumus tadi. Jadi dengan data ini, coba hitung berapa, ini sebenarnya tinggal masukin aja ya angkanya. Tinggal hitung harga teoritisnya berapa, lalu berapa nilai right issue-nya. Coba, ada yang mau jawab? Boleh di chat ya. Harga teoritisnya dulu deh ngitung. Harga teoritisnya berapa? Ya, ada yang mau jawab. Oke. 300, 400, 400, 400. Ada yang bingung antara 300 atau 400? Oke, ya betul ya 400. Oke, satu lagi berapa nilai nilai right-nya? Nah, itu nilai intrinsiknya berapa? Tinggal dikurangin ya. Oke, 300. Ya. Oke. Jadi harga betul ya. Harga teoritisnya 400 ya. 400 rupiah per lembar saham. Ya, tinggal dimasukin angkanya tadi di sini dapat 400. Lalu nilai intrinsiknya atau nilai right-nya sendiri itu adalah 300 ya. 400 dikurangin 100. Jadi nilai right-nya itu adalah 300. Oke. Nah, ini ada ini ya. Ada pembuktian lah ya. Investor A, katakanlah dia punya 1 lot saham X. Ya. Dan karena tadi rasionya 1:2, berarti Tuan A tadi, si investor A, punya 1 lot saham X, dia bisa beli 2 lot saham X ya, melalui right issue tadi. Oke. Dia tidak mau mengambil haknya, jadi si investor A tadi tidak mau mengambil hak right issue-nya. Maka dia menjual right issue-nya dengan harga yang mengkompensasi potensi kerugian akibat penurunan harga. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan si Tuan A tadi, dia nggak mau nih, dia tidak mau menjual, tidak mau mengambil haknya untuk membeli saham
ya tidak mau mengambil haknya untuk membeli saham PTX tadi, ya. Harganya tadi potensi kerugiannya berapa? Sekarang gini, nilai portofolio awalnya, ya, nilai portofolio awalnya berapa? Dia punya 1 lot saham ya, berarti 100 lembar ya. 100 lembar saham dikalikan 1000. Bersama dengan 100.000 ya. Kan dia punya 1 lot, berarti 100 lembar ya. 100 lembar dikalikan dengan harganya tadi 1000 ya. Berarti portofolio awal itu dia nilainya adalah 100.000. 100 dikali 1000 ya. Nah, sekarang nilai teoritisnya tadi berapa? Sekarang tadi harganya turun ya 400 ya enggak? Ya, nilai teoritisnya 400. Berarti 100 dikali 400 berapa itu? 40.000 ya. Berarti potensi kerugiannya si Tuan A kalau dia tidak exercise itu berarti 100.000 dikurangin 400.000. Jadi dia ada potensi kerugian sebesar 60.000. Gitu. Ya, 60.000. Jadi ujungnya kalau dia tidak mau mengambil haknya untuk membeli si right issue tadi, dia harus jual untuk mengkompensasi kerugian dia harus jual dengan harga berapa? 60.000. Kan dapat kesempatan untuk 2 lot ya, untuk membeli 2 lot ya, berarti dibagi 200 ya, berarti 60.000 dibagi 200.000, berarti per lembar sahamnya itu 30.000. Jadi kalau misalnya si Tuan A tidak mau mengambil haknya untuk membeli saham tadi, karena dia tadi punya satu lot, dia punya kesempatan untuk membeli 2 lot lagi, ya kan 2:1, tapi dia nggak mau ngambil, dia harus memperkirakan kira-kira dia mau menjual right-nya tadi dengan harga berapa. Dia harus menjual dengan harga minimal 30 rupiah per lembar saham. Kenapa 30 rupiah per lembar saham? Karena dia mau mengkompensasi kerugian dia tadi. Ya, jadi kalau dia tadi tidak exercise, ya dia punya 100 tadi harganya 1.000, berarti nilainya 100.000. Tapi harga teoritis sahamnya cuma 400, berarti hanya 40.000. Berarti dia punya potensi kerugiannya 60.000. Ya, jadi untuk mengkompensasi tersebut, kerugian potensi ya, baru potensi kerugian, dia harus bisa menjual right-nya itu dengan harga 30 rupiah per lembar saham. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jam berapa? Oke. Kita lanjut ya. Bu, permisi Bu, izin bertanya. Oh, iya? Boleh. Ini suara saya terdengar kan Bu ya? Terdengar siapa? Sadam ya? Iya Bu. Ya, gimana Sadam? Jadi tadi kan terkait capital loss sama capital gain ya Bu, naik turunnya harga untuk jual beli saham. Nah, untuk dividennya itu gimana Bu? Terpengaruhi juga atau gimana Bu? Kita nggak ngomongin dividen ya. Jadi kalau dividen itu sebenarnya hal yang berbeda dengan right issue ya. Kalau dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi yang ditanyain ini maksudnya apa ya, dividennya gimana? Maksudnya gini Bu, kan ketika harga saham ya, itu naik dan turun, nah itu kan otomatis harganya juga berbeda kan Bu tadi Bu, maksudnya kepemilikannya berapa persen gitu kan Bu ya? Ya, kalau dia mengeksekusi atau tidak mengeksekusi right issue-nya. Nah ya itu. Ya. Nah itu gimana tanya terkait dividennya itu terpengaruhi nggak gitu Bu maksudnya? Terpengaruh maksudnya bagi yang pemegang saham ya?
Ya jelas Ya, berpengaruh itu. lah. Kan tadi misalnya Tuan A ya. Tuan A tadi waktu sebelum ada right issue, kepemilikan dia kan ada 30% ya. Tapi Ya. setelah right issue dan dia tidak mau mengambil haknya, dia jual right pada orang lain yang beli. Jadi kepemilikannya yang tadinya 30% turun menjadi 22%, 22,5% kalau nggak salah ya kan. Ya berimbaslah kepada Ya. dividen yang dia terima. Tadi misalnya nih, dividen payout rasionya misalnya 50%. Ya 50% dari misalnya katakanlah saya ambil angka yang gampang di ini aja ya. Misalnya nih keuntungan perusahaan pada tahun tersebut 100 juta, misalnya 100 juta. Lalu dari 100 juta ini hasil dari rapat umum pemegang saham bahwa dividen itu dibagikan 50% dari keuntungan bersih ya, dari keuntungan. Jadi dari 100 juta itu ada 50 juta yang bisa dibagikan untuk pemegang saham. Ya, kalau misalnya tadi, misalnya si A, si investor A tadi, kan dia punya hak 30% ya. Artinya misalnya dia mempunyai hak dari dividen tadi itu 30%. Jadi kalau dari 50 juta, berapa tadi saya bilang? 50 juta dividen yang dibagikan, dia punya hak itu 50 dikali 30. 15 ya. 50 Iya. ya 15 juta dari 50 juta itu untuk dia dividennya ya, karena kepemilikan saham dia besar, 30% itu banyak ya. Tapi setelah right issue, kepemilikan sahamnya itu katakan tadi berkurang ya, dari 30 menjadi 22%. Dividennya yang dia terima kurang nggak? Ya kurang dong, karena dia kepemilikan dia nggak lagi 30% tapi 22,5%. Jadi dividen yang dia terima berapa? 50 dikali 22,5, berkurang dari sisi itu. Iya, Jadi kalau dari sisi pemegang saham, karena dia kepemilikan sahamnya berkurang, ya otomatis ketika ada dividen, pembagian dividen, ya bagian porsi dividen yang dia terima juga berkurang. Gitu, ya. Makanya dia nggak suka sebenarnya kalau dia nggak sanggup untuk membeli right issue, dia sebenarnya nggak suka. Karena itu tadi, kepemilikan dia ada dilution effect tadi ya, kepemilikannya jadi berkurang, gitu, merugikan dia sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau beli juga nggak ada modal misalnya kan, jadi mau nggak mau gitu. Jadi ada untung ada kurangnya juga ya. Iya Bu, makasih banyak Bu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Kita lanjutin dulu ya, nanti sambil jalan ada yang mau dipertanyakan boleh. Jadi hal-hal apa yang harus diperhatikan saat right issue ya? Saat right issue. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi kesehatan keuangan perusahaan saat melakukan right issue. Ya. Yang kedua, tujuan penggunaan dana hasil right issue-nya. Apakah misalnya jika untuk pendanaan proyek, di mana potensi proyek tersebut. Yang kedua, apakah kira-kira tujuan right issue itu untuk restrukturisasi hutang. Jadi kita perlu tahu tujuan sebenarnya right issue itu apa sih. Jadi right issue itu bahasa sederhananya penerbitan saham lagi ya. Jadi ada penerbitan saham, kalau pertama kali diterbitkan tadi itu namanya IPO. Nanti setelah IPO itu ada yang namanya right issue. Ya, jadi tapi right issue itu kalau right issue tadi ditawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham lama. Ada yang namanya juga secondary issue ya, jadi ada penerbitan saham baru lagi gitu. Nah, pada saat kita mau berinvestasi, ingat-ingat ya, lihat kalau misalnya ada aksi korporasi suatu perusahaan yang melakukan right issue, ini hal-hal yang harus kita perhatikan ya kalau kita mau membeli saham tersebut. Jadi tadi pertama kondisi kesehatan keuangannya pada saat melakukan right issue. Kalau misalnya kondisi kesehatan keuangannya itu termasuk cukup baik, ya berarti dia bisa jadi mengeluarkan right issue, dia menambahkan modal biasanya untuk bisa ekspansi dan lain sebagainya. Ketika kondisi keuangannya memang bagus ya pada saat right issue. Tapi kita juga bisa melihat nih, bisa hitung-hitung pada saat kondisi right issue itu, ketika right issue itu lagi banyak hutang,
lagi apa? Bisa jadi nih tujuan sebenarnya itu adalah untuk merestrukturisasi hutang atau digunakan modal dana yang masuk itu tadi digunakan untuk membayar hutang, gitu ya. Dan juga perlu diperhatikan adalah apakah harga pelaksanaan right issue itu terlampau tinggi atau terlampau rendah dibandingkan harga pasar. Ya, jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan pada saat right issue. Oke, kita lanjut karena waktunya sudah semakin jalan ya. Jadi kalau ada yang mau nanya silakan aja, boleh dipotong kapan aja. Oke, aksi korporasi selanjutnya, corporate action yang selanjutnya adalah penerbitan warrant. Ya, warrant itu apa? Warrant itu adalah efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang warrant untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu pada jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkan warrant tersebut. Oke, jadi warrant itu biasanya ya itu adalah dia biasanya adalah sebagai dulunya ya, biasanya warrant itu diterbitkan sebagai sweetener. Maksudnya sweetener itu tuh pemanis. Pemanis itu biasanya biar diiming-imingin gitu loh. Jadi pada saat ada penawaran saham baru atau obligasi, itu ada tambahannya, ada bonusnya. Bonusnya itulah namanya warrant. Nah, warrant tadi itu apa? Tadi warrant itu adalah hak juga, dia sama. Ya, hak untuk bagi si pemegang warrant itu untuk membeli saham pada harga tertentu, pada waktu tertentu. Ya, jadi dia tambahan. Jadi kalau misalnya nih, perusahaan X tadi menerbitkan saham atau menerbitkan obligasi. Nah, di samping dia menerbitkan saham, itu ada tambahannya, ada bonusnya. Bonusnya itu warrant tadi. Si pembeli saham tadi, si investor tadi yang membeli saham, itu dikasih bonus warrant. Warrant tadi telah apa? Dikasih bonus hak untuk membeli saham nantinya, pada waktu nanti, itu pada harga tertentu. Ya, jadi dia biasanya itu disebut sebagai sweetener. Ya, jadi pemanis untuk menarik minat. Ya, namanya juga sweetener ya, pemanis-pemanis. Jadi sebenarnya tujuannya itu untuk menarik minat investor. Gitu. Oh, kita perusahaan itu tuh kalau kita beli saham, kita dikasih warrant juga gitu. Jadi pemanis ya. Oke, tapi kalau misalnya kita sudah setelah saham atau obligasi tadi sudah dicatat, maka sebenarnya warrant itu sendiri bisa dijual belikan secara terpisah. Jadi dia detachable. Ya, tidak mesti bergabung terus dengan yang si saham atau obligasinya tadi, bisa dijual terpisah. Ini menurut peraturan-peraturan ya, ini ada peraturan-peraturan. Saya nggak akan bahas lebih banyak ini karena kurang ini juga ya, ini bagi hal-hal yang memang sudah harus dipenuhi pada saat menerbitkan warrant. Jadi jumlah warrant yang diterbitkan itu tidak boleh lebih dari 35% dari jumlah saham yang ditempatkan atau disetor penuh. Peraturan dari Bapepam, ada juga peraturan dari bursa, exercise price-nya tadi, harga yang ditetapkan dalam warrant itu paling tinggi 125% dari closing price pada hari diputuskan. Ya, jadi kalau misalnya nih maturity date-nya atau jatuh temponya warrant itu katakanlah misalnya 6 bulan kemudian, harga saham pada sehari itu adalah 10.000 lah ya, 1.000. Nah, harga warrant itu nggak boleh lebih tinggi dari 125% kali 1.000 gitu ya. Meskipun misalnya exercise price-nya itu tertulisnya lebih tinggi dari situ. Misalnya katakanlah misalnya di exercise price-nya 2.000. Tadi saya bilang berapa? 10.000, misalnya 20.000. Nggak boleh ya. Jadi harus mengikuti peraturan bahwa exercise price-nya harus tidak boleh lebih tinggi dari 125% closing price ya. Lalu tadi sekarang perbedaan warrant sama right issue. Kalau right issue tadi hak ya, hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru terlebih dahulu. Sedangkan si warrant tadi adalah hak juga, hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu tertentu. Jadi kalau gitu bedanya apa aja nih bedanya ya? Kalau tadi right issue itu ditawarkan lebih dulu kepada pemegang saham lama. Nah, kalau warrant itu tidak, ya tidak harus ditawarkan kepada pemegang saham lama. Siapa aja investor mana saja itu bisa mendapatkan warrant, ya.
Yang kedua, right issue tuh punya jatuh tempo biasanya pendek ya, dia jangka waktunya itu di bawah pendek lah, di bawah 6 bulan pastinya, karena dia memang atau bisa jadi malah di antara sekitar 1 bulanan gitu ya, karena dia memang membutuhkan right issue itu mengeluarkan saham, menerbitkan saham karena memang lagi butuh dana, lagi butuh modal, jadi biasanya jatuh temponya lebih pendek. Sedangkan warrant itu jatuh temponya tadi lebih panjang, di atas 6 bulan. Ya, right issue di emisi terpisah. Sedangkan warrant itu diterbitkan dengan emisi saham atau obligasi. Jadi pada saat dia warrant tadi saya bilang, pada saat menerbitkan saham atau obligasi, itu diterbitkan bersama-sama dengan warrant. Tapi kalau right issue itu sendiri. Ya. Right issue juga merupakan mekanisme untuk mendorong pemegang saham lama menyetor modal baru. Dengan harapan tadi biar kepemilikan persentase kepemilikannya nggak berubah. Ya, kalau warrant itu merupakan insentif atau sweetener, pemanis ya, bagi agar investor tertarik untuk membeli saham atau obligasi. Ya. Dan terakhir, right issue ya mempunyai resiko dilution effect. Ya, sedangkan warrant itu tidak terjadi dilution effect. Ini adalah perbedaan antara warrant sama right, sama-sama right, sama-sama hak, tapi ada perbedaannya ya. Lalu tadi ada stock split ya, tadi kita udah bicara apa aja, tadi corporate action, ada IPO, ada right issue, lalu ada warrant. Nah sekarang ada lagi yang namanya aksi korporasi, itu namanya stock split dan reverse stock split. Ya. Namanya juga stock split, ya, berarti dibagi, split, pisah. Jadi stock split itu adalah pemecahan nominal saham menjadi saham yang dengan nominal yang lebih kecil. Ya, dengan rasio tertentu, misalnya 1 unit saham nilai nominalnya 1.000, jadi dipecah menjadi 2 unit, jadi nominalnya jadi juga dipecah, jadi dari 1.000 tadi dibagi 2, jadi ada 500, ya jumlah sahamnya jadi lebih banyak, tapi nilainya nggak berubah, ya nilainya tidak berubah, tapi jumlah sahamnya yang lebih banyak. Nah, kebalikan kalau reverse stock split, dia menggabungkan malah ya. Jadi beberapa saham itu digabungkan jadi nilai nominalnya lebih besar. Jadi ada 500 digabung 2 saham, ya 1 saham 500, 1 saham 500 digabungkan jadi 1.000 gitu ya. Stock split sama reverse stock split ini tidak mengubah jumlah saham yang beredar, mengubah jumlah saham yang beredar ya. Jadi jumlahnya aja yang berubah. Kalau stock split, jumlah sahamnya jadi lebih banyak ya, dari 1 jadi 2 atau dari 1 jadi 3 dipecah. Kalau reverse tadi jadi lebih sedikit, jadi 2 jadi 1 atau dari 3 jadi 1 ya, atau jadi dari 3 jadi 2 misal dan sebagainya. Jadi yang berubah itu jumlah sahamnya, tapi nilainya tidak. Ya, jadi tidak mengubah struktur modal tuh enggak, karena nilainya tidak berubah. Kalau tadi stock split, kenapa dilakukan stock split? Untuk membuat saham yang mahal tadi menjadi lebih terjangkau. Jadi kalau misalnya ada ya beberapa saham itu yang di BI, itu harga sahamnya udah sampai berapa puluh ribu per lembar, ada yang berapa belas ribu per lembar saham, itu tinggi banget ya, tinggi. Ada yang malah yang saham yang masih murah banget, yang berapa ribu ya masih. Jadi agar saham itu menjadi lebih terjangkau, kalau sudah ketinggian harganya, makanya dipecah harganya, ya dipecah sahamnya, jadi dia lebih murah, ya. Jadi dengan lebih murah tadi, lebih terjangkau, itu bisa meningkatkan partisipasi investor dan juga meningkatkan likuiditas. Jadi kalau tadi harganya terlalu mahal, likuiditas saham, maksudnya likuiditas saham ya, bukan likuiditas perusahaan ya. Likuiditas saham itu jadi lebih liquid, perputaran jual belinya itu lebih sering terjadi ya, karena harganya lebih terjangkau. Kalau misalnya harganya terlalu mahal, yang beli jualnya sedikit gitu ya, jadi meningkatkan likuiditas untuk stock split tadi. Dan jika perusahaan memiliki kinerja yang buruk seperti setelah melakukan stock split,
itu harganya bisa turun tajam, itu hati-hati ya. Jadi udah kita pecah tadi misalnya dari 1.000 jadi 500, tapi ternyata setelah itu kinerjanya jadi jelek. Nah, yang 500 itu bisa jadi lebih turun lagi, jadi lebih turun lagi di bawah 500. Itu ada resiko ya, hati-hati. Nah, sebaliknya reverse stock split biasanya kalau beberapa saham menjadi satu, beberapa saham digabungkan menjadi satu dengan nominal yang lebih besar, itu tujuannya untuk memenuhi regulasi terkait harga minimum, ya. Terus mengurangi jumlah saham beredar sehingga dapat lebih merangsang harga saham agar terus meningkat. Ya, jadi kalau harga sahamnya terlalu kecil-kecil, kayaknya tidak menarik ya, digabungkan jadi satu, jadi kayaknya agak lebih mahal sedikit. Biasanya kalau orientasinya kalau lebih mahal tuh lebih bagus biasanya saham itu ya. Jadi diharapkan dapat merangsang harga saham itu lebih meningkat lagi setelah itu. Dan jika kinerja emiten terus memburuk, malah bisa menciptakan harganya turun. Sama halnya dengan stock split tadi ya. Nah, untuk menghitung harga teoritis setelah stock split, sebelum stock split maksudnya, itu rumusnya seperti ini ya. Jadi harga teoritis sama dengan harga terakhir sebelum stock split atau reverse stock split dikalikan dengan rasio saham baru dibanding saham lama. Itu harga teoritisnya. Oke. Jadi tadi udah si korporasi ada IPO, terus apa lagi tadi? IPO, right issue, warrant, stock split, reverse stock split. Lanjut berikutnya, aksi korporasi yang berikutnya adalah dividen. Ya, kalian semua tahu ya dividen itu apa ya. Dia ada bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik saham sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki dan ditentukan melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Ya. Apa aja sih yang ditentukan oleh si RUPS ini tadi mengenai dividen? Pertama, besar kecilnya pembayaran dividen. Ya, tahun ini jumlah yang dividen yang mau dibayarkan itu misalnya sekian persen. Itu nanti biasanya disebut sebagai dividen payout ratio. Jadi rasio perbandingan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dibandingkan dengan keuntungan perusahaan tadi ya. Jadi dari keuntungan itu berapa persen yang dibagikan kepada pemegang saham itu disebut sebagai dividen payout ratio. Jadi di dalam rapat umum pemegang saham yang ditentukan pertama sekali itu adalah berapa besarnya dividen payout rasionya. Lalu RUPS juga menentukan apakah dividen itu bersifatnya stabil atau tidak. Stabil itu artinya mau dibayar secara stabil, bayar terus-menerus, atau kadang-kadang dibayar tergantung sikon. Ya. Lalu apakah juga menentukan apakah pembayaran dividen akan dilakukan setiap tahun atau periodik. Jadi dividen itu bisa dibayarkan tahunan, bisa dibayarkan periodik misalnya 6 bulanan. Ya. Dan RUPS juga menentukan jika misalnya dilakukan pembayaran dividen, apakah akan diumumkan atau tidak. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus ditentukan dalam rapat umum pemegang saham terkait dengan pembagian dividen. Ya. Nah, tapi jangan harap juga, misalnya kita tahu nih sebentar lagi akhir tahun, bulan Desember tuh berapa bulan lagi. Biasanya kan kalau pembagian dividen tuh misalnya pada akhir tutup buku ya, misalnya pada saat akhir tutup buku misalnya akhir tahun. Terus kita mau beli saham biar mendapatkan dividen. Padahal baru beli sahamnya misalnya baru 2 minggu atau sebulan. Itu belum tentu kita akan mendapatkan dividen ya. Itu tadi tergantung pada RUPS-nya. Oke, bentuk dividen tuh macam-macam ya. Nanti kalian bisa baca sendiri nih. Ada yang bentuk yang paling umum, yang paling disukai juga oleh para pemegang saham itu adalah dividen dalam bentuk tunai, cash dividend. Lalu ada juga yang namanya dividen saham. Jadi dividennya itu berupa saham. Ada juga dividennya berupa barang atau properti. Ada yang berupa scrip. Ada yang namanya liquidating dividend. Ya, nanti kalian bisa baca lebih lanjut ini ya, saya nggak bahas.
karena terbatasnya waktu. Nah, ini konsep ya, beberapa konsep dalam pembagian dividen. Ada yang namanya declaration date, ya, tanggal pengumuman pembagian dividen yang disampaikan oleh emiten. Ada yang istilahnya cum dividend date, ada istilahnya ex dividend date, ada juga yang namanya recording date, dividend payment date, dividend payout ratio, dividend yield, interim dividend. Ya, ini adalah beberapa konsep yang biasanya berkaitan sama dividen. Ya, kalau misalnya ada yang bilang ex dividend date itu maksudnya apa sih? Oh, ex dividend date itu tanggal sesudah cum date. Cum date itu apa ya? Cum date itu adalah tanggal terakhir perdagangan saham yang mengandung hak dividen. Tadi yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya mau dapetin dividen akhir tahun berjalan, akhir tahun buku, ada batasnya itu cum dividend date ya. Jadi kalau misalnya itu namanya cum dividend date. Jadi kalau kita membeli saham menjadi pemilik perusahaan setelah cum dividend date, kita nggak punya hak untuk mendapatkan dividen tahun tersebut. Ya, ex dividend date itu tadi adalah, itu berarti kita masuknya di ex dividend date ya. Kita tidak lagi mempunyai hak untuk mendapatkan dividen. Ya, ada yang namanya declaration date tadi ya. Ada yang juga namanya recording date. Dividend payout ratio kalian udah tahu ya. Dividend payment itu kapan kita dibayarkan dividennya. Dividend yield itu apa? Rasio dividen terhadap harga saham. Beda sama dividend payout ratio ya. Terus ada interim dividen. Itu hal-hal atau konsep-konsep yang ada dalam pembagian dividen. Nah. Ini. Oke, jadi dividen saham ya, ini contoh. Ini ada ilustrasi ya. Jadi dividen saham mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah saham yang beredar. Kalau dividen saham ya, tadi kan kalau umumnya sih biasanya dividen itu lebih disukai itu dividen cash atau dividen tunai. Tapi kalau misalnya ada juga tadi namanya dividen saham. Nah, ketika dividen saham itu yang diputuskan untuk diberikan kepada pemegang saham, bahwa berarti jumlah sahamnya yang beredar nambah dong ya. Karena si pemegang saham kan dikasih masing-masing tambahan saham lagi. Jumlah saham meningkat, ya jumlah sahamnya bertambah. Nah, seperti stock split, terjadi penyesuaian harga juga ya terhadap jumlah saham yang beredar. Namun tidak ada dilution effect-nya, nggak ada. Karena jumlah saham yang dibagikan sebagai dividen tadi itu proporsinya sama dengan jumlah yang sudah dimiliki oleh pemegang saham. Jadi kan tadi kalau misalnya Tuan A dia punya 30%, ya dia dapat bagian dividennya juga 30% juga. Jadi itu nggak nambah apapun dari kepemilikan sahamnya, jadi tidak ada dilusi efeknya ya. Ini adalah rumus-rumus perhitungan harga teoritis ya sama jumlah saham. Ini ada pertanyaan tapi udah dijawab ya. PTX membagikan dividen saham dengan rasio 10 saham lama berhak atas 1 saham baru. Jadi persentasenya 10 saham lama itu dapat dividen saham barunya 1 ya. 1/10. 10/1 salah. Harga saham PTX di bursa pada tanggal cum adalah 1.100. Dan jumlah saham sebelum dividen sebanyak 1 miliar. Jadi jumlah saham yang beredar itu sekarang 1 miliar sebelum dibagikan dividen. Berapa harga teoritis dan jumlah saham X setelah dividen saham? Ini sudah pertanyaannya udah dijawab di sini ya. 1.000. Harga teoritisnya 1.000. Coba dihitung benar tidak? Benar nggak dapatnya 1.000? Harga saham lama, saham lama ya. Saham lama dibagi saham lama ditambah dividen saham. Jadi 10 ya, saham lamanya 10 dibagi saham lamanya 10 ditambah 1. Jadi 10 dibagi 11 dikalikan dengan harga kumnya tadi 1.100. Jadi 1.100 dikali 10 dibagi 11 ya, salah ngitungnya gitu. 10/11 dikali 1.100. Itu 1.000 dapatnya ya, harga teoritisnya 1.000. Lalu jumlah sahamnya
Sekarang tuh jadinya nambahnya berapa? Nambahnya saham lama ditambah dividen saham dibagi saham lama dikali jumlah. Ya benar ya. Jadi jawabannya benar mengikuti ini. Oke ya, saya lewat. Oke. Lalu aksi korporasi selanjutnya itu ada yang namanya shares buyback. Ya, jadi beli kembali. Ya, jadi shares buyback atau ada yang menyebutnya sebagai shares repurchase itu adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Ya, jadi perusahaan itu membeli lagi sahamnya udah dijual, udah dibeli oleh investor-investor, lalu perusahaan tadi beli balik lagi saham-saham tersebut. Ya, jadi kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan kas yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Ya. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, penghematan pembayaran dividen ke depan. Saham yang dibeli tidak akan mendapatkan hak dividen, ya kan? Karena tadi sahamnya tadi dibeli balik oleh perusahaan, jadi jumlah sahamnya, jumlah dividen yang harus dia bayarkan nantinya, itunya jadinya berkurang, ya karena saham yang dimiliki oleh publiknya makin berkurang. Yang kedua, sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada pemodal. Ya, jadi daripada selain dividen membagikan keuntungan, dia dengan cara tadi kan dividen tuh biasanya yang disukai itu dividen tunai ya, dalam bentuk duit ya, dalam bentuk cash. Nah, ini salah satu cara alternatifnya, tidak membayarkan dividen cash, tapi dikasih uangnya dengan cara dia beli kembali saham yang sudah yang dimiliki oleh pemegang saham. Lalu alasan yang lain kenapa shares buyback, memberi sinyal kepada sinyal optimis ya kepada pasar, terutama pada saat pasarnya crash. Jadi pada saat pasar tuh lagi terpuruk, justru ngasih sinyal bahwa ini perusahaan tuh sebenarnya masih kuat karena dia sanggup membeli saham-saham yang dimiliki oleh pemegang sahamnya ya, buyback-nya. Lalu alasan selanjutnya dibagikan untuk karyawan ya. Dan terakhir digunakan sebagai pengurangan modal. Ada beberapa aspek regulasi mengenai shares buyback itu terangkum di dalam undang-undang PT ya, perundang PT nomor 40 sekian, terus juga undang-undang peraturan Bapepam sekian ya. Ini kalian baca sendiri aja. Oke. Nah, selanjutnya aksi korporasi selanjutnya itu ada yang namanya obligasi konversi dan obligasi tukar atau repurchase atau exchangeable ya. Jadi obligasi konversi sama tukar itu biasanya namanya exchangeable ya, exchangeable bond sama convertible bonds dan exchangeable bond. Jadi kalau bedanya, kalau obligasi konversi, itu memberikan hak kepada pemegang obligasi, ini sekarang kita ngomong obligasi ya, bukan saham. Obligasi itu adalah surat tanda hutang ya, hutang. Jadi yang punya obligasi itu, dia berarti perusahaan itu mempunyai hutang pada dia. Nah, jadi obligasi konversi itu memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi atau mengubah obligasinya jadi saham. Ya. Nah, sedangkan kalau obligasi tukar, exchangeable, dia memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar obligasi menjadi sejumlah saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain, bukan perusahaan dia. Ya, biasanya afiliasi. Ya, jadi ini perbedaan antara obligasi konversi sama obligasi tukar. Sama-sama hak untuk mengubah obligasi menjadi saham. Ya, yang tadinya jadi kreditur menjadi pemegang saham. Oke, ini jadi ini ada keuntungan ya, keuntungan bagi penerbit, keuntungan bagi pemegang saham. Baca sendiri, ini udah sore banget. Ini juga resikonya, ya, resikonya. Jadi kalau keuntungan bagi penerbit, kupon lebih murah dibandingkan obligasi biasa sebagai kompensasi atas hak konversi atau tukar. Tidak ada biaya penerbitan saham jika terjadi konversi. Lalu bagi pemegang saham, kupon lebih tinggi dibandingkan dividen.
proteksi penurunan nilai dibanding saham, dan kesempatan capital gain ya ketika menukar obligasi menjadi saham. Ada resikonya tapi ya, resikonya pertama risiko dilution ya, risiko dilution effect kepada pemilik investor saham yang lama. Karena kalau dia merubah dari obligasi menjadi pemilik saham, hutangnya hilang, hutangnya tadinya ada hutang, hutangnya hilang, tapi jumlah sahamnya jadi nambah, ekuitasnya nambah. Kalau jumlah ekuitasnya nambah, itu tadi ya, kepemilikan saham yang lama itu jadi berkurang proporsinya. Oke, jadi itu ada dilution effect pada saham pemegang saham yang lama. Ya, wrong risk. Jika penerbit gagal bayar, harga saham ikut turun dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ini. Oke. Nah, tadi ada obligasi konversi, obligasi tukar. Lalu ada juga yang namanya callable bonds ya. Callable bonds itu obligasi yang dapat dilunasi dari lebih awal. Jadi kalau obligasi itu kan ada jangka waktu pelunasan ya. Nah, kalau callable bonds itu bisa dilunasi lebih cepat ya, sebelum masa jatuh tempo obligasinya ya. Jadi lebih cepat. Callable bonds memberikan hak kepada penerbit untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu yang namanya strike price dalam periode tertentu. Ini faktor-faktor yang mendorong penerbit untuk melaksanakan call option. Jadi option itu ya, call itu beli ya, beli kembali berarti beli. Ada yang namanya call, ada yang namanya put. Kalau call itu beli, kalau put itu jual ya. Jadi faktor yang mendorong penerbit untuk melaksanakan melunasi lebih awal itu terjadi ketika terjadi penurunan suku bunga di pasar sehingga terdapat kesempatan refinancing dengan bunga yang lebih rendah. Lalu perusahaan memiliki kas yang cukup besar yang dapat berasal dari penerbitan saham, penjualan aset, atau anak perusahaan. Jadi perusahaan itu lagi dalam kondisi banyak uangnya, jadi dia bisa melunasi obligasinya lebih cepat, hutangnya lebih cepat ya. Karena kalau dia pertahankan hutangnya lebih lama, berarti sebenarnya dia punya maksudnya punya kemampuan atau punya uang untuk bayar. Kalau dia mau menunggu sampai nanti, berarti yang terus berjalan itu adalah bunganya kan, bunganya terus harus dibayarkan terus. Lalu aksi korporasi berikutnya itu adalah saham bonus, ya saham bonus. Saham bonus adalah saham yang dibagikan cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan merupakan kapitalisasi dari agio saham. Jadi pada saat tadi ya agio saham itu biasanya pada saat awal itu kalau misalnya perusahaan itu bisa menjual lebih tinggi daripada nilai pasarnya tadi ya, daripada itu namanya nanti dia ada agio saham. Jadi kelebihan harga jual dibandingkan harga saham yang ada gitu. Jadi ada keuntungan. Nah, jadi dari keuntungan itu biasanya nanti diambilkan untuk dibagi-bagikan kepada pemegang sahamnya dalam berupa saham bonus. Sendiri. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi tadi udah ada beberapa aksi korporasi ya, mulai dari IPO, lalu ada right issue, ada warrant, ada callable bonds, tadi ada stock split, ada dividen ya, banyak banget tadi ya aksi korporasi. Termasuk yang terakhir adalah saham bonus. Nah, selain aksi korporasi ada juga yang namanya aksi korporasi dari bukan ada kombinasi bisnis yang juga harus diperhatikan ya. Jadi memutuskan bergabung dengan perusahaan lain bukan aksi korporasi. Merger itu merupakan aksi korporasi juga ya, tapi dia beda dengan aksi-aksi korporasi yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi ini menyangkut apa nih? Menyangkut penggabungan perusahaan ya, kombinasi perusahaan. Ada yang namanya merger, kalian baca sendiri ya, macam-macam merger. Jadi kalau merger itu penggabungan dua perusahaan jadi satu, ya kan? Yang satu tetap bertahan, yang satunya berhenti, tidak beroperasi lagi atau berhenti beroperasi. Dan macam-macam, ada horizontal merger, ada vertical merger, konglomerasi,
extension, product extension merger. Nanti kalian bisa baca sendiri ini ya. Ada juga yang namanya akuisisi. Misalnya ada merger, ada akuisisi. Beda halnya apa akuisisi dengan merger? Kalau tadi merger, satu perusahaannya bertahan, satu perusahaannya tidak. Kalau akuisisi itu mengambil alih sebagian atau seluruh saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian, ya kontrolnya terhadap pihak yang diakuisisi. Jadi perusahaan satunya itu tidak berhenti operasi, masih ada, tapi dikontrol oleh perusahaan yang lebih besar tadi. Ya. Ini ada yang namanya akuisisi saham, ada yang akuisisi aset ya. Ini ada beberapa alasan untuk melakukan merger atau akuisisi. Ya. Ada juga istilah yang namanya konsolidasi. Ya, jadi konsolidasi itu dua perusahaan atau lebih yang menggabungkan diri dan membentuk perusahaan baru. Ya. Ini motivasinya macam-macam. Dan terakhir itu divestasi. Kalau divestasi itu pengurangan beberapa jenis aset, baik dalam bentuk finansial atau barang, dan dapat pula disebut penjualan bisnis ya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi pengalihan sebagian atau seluruh harta dan kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Motivasinya macam-macam. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi hari ini tadi kita membahas tentang berbagai macam aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan ya. Kenapa tadi kita mempelajari macam-macam aksi korporasi ini? Itu tadi tujuannya adalah agar kita nih tahu nih kira-kira ada efek apa aksi korporasi tersebut terhadap perusahaan tadi ya. Apakah kira-kira kepemilikan sahamnya seperti apa, bagaimana dampaknya terhadap harga, bagaimana dampaknya terhadap jumlah saham yang ada saat ini, bagaimana kira-kira dampaknya kepada kepentingan pemegang saham dan lain sebagainya. Ya, gitu. Ada pertanyaan mengenai materi kita aksi korporasi pada hari ini? Hari ini partisipannya 49 ya, 49 orang. Setengah, separuh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingatkan kembali ya adik-adik untuk nanti mengikuti tugas yang mengerjakan tugas-tugas yang ada di kelas. Hari ini pun kayaknya ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Tadi kayaknya tadi siang apa tadi sore tadi di-share sama Ibu Erni bahwa pengerjaan tugas ya itu yang paling tinggi persentase penyelesaian itu oleh Ripka. Ya tahu nih Ripka tadi ada di kelas ini atau tidak. Terus disusul oleh siapa tadi saya lupa ya. Jadi tugas-tugasnya itu tolong dikerjakan yaitu karena itu akan berimbas kepada nilai yang kalian terima juga nantinya. Ya jadi kita perlu kalian tahu bahwa kita nggak punya UTS ya. Kita UTS nggak ada. Jadi nilai-nilainya itu nanti dari situ-situlah ya. Jadi tolong dikerjakan tugas-tugas yang ada di kelas. Oke, untuk materi hari ini ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi memang ini ya, materinya memang konsep banget ya. Konsep banget ya memang. Oh tadi ada pertanyaan, Catherine. Tadi ada reverse stock split. Penggabungan saham kebalikan dari stock split ya. Bagaimana kalau investor hanya punya satu lot? Oke, ya nggak masalah ya. Jadi satu lot tetap aja. Jadi kan kalau penggabungan saham kita itu nanti urusan apa ya namanya urusan teknis ya, urusan teknis perhitungan jumlah saham yang kita miliki itu urusannya di bagian perusahaan. Jadi tetap aja kalau tadi kita punya satu lot. Kalau misalnya tadi reverse tadi penggabungan ya dari dua saham jadi satu. Jadi tadi kita dua saham jadi satu. Berarti kita punyanya otomatis nanti berarti hitungan kalau lot-lotannya juga punya 50 lembar saham. Punyanya setengah lot yang nggak masalah tapi nilainya nggak berubah. Jadi kalau urusan teknis seperti itu pastinya sudah sudah diatur oleh perusahaan ya. Dan terus sebenarnya tadi ada ini loh, ada
tapi mungkin saya nggak tulis di sini ya. Itu juga ada ketentuan-ketentuan loh. Ketentuan-ketentuan untuk regulasi ya, regulasi mengenai stock split dan reverse split. Saya nggak tulis di sini ya. Jadi ada regulasi juga, sama halnya seperti yang lain-lain, ada regulasi bahwa misalnya saham yang boleh stock split itu kriterianya apa, ya saham yang boleh melakukan reverse stock split itu kriterianya apa gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita punya setengah lot aja atau punya satu lot, ya berarti kalau dia reverse, kalau di dua saham jadi satu, ya berarti tinggal punya setengahnya gitu ya. Jadi untuk mekanisme itu jangan khawatir, yang penting nilai saham kamu tidak berubah gitu ya. Terus ada pertanyaan juga dari Weni terkait jam mata kuliah ya, apakah akan tetap sore ini Bu, soalnya tabrakan dengan mata kuliah yang ada di Prodi. Oh, emangnya kalau kuliah di Prodi ada yang sampai sore ya? Bukannya kalau kuliah Prodi itu batasnya jam 3 ya? Weni mana Weni tadi yang nanya? Weni? Ada Bu kalau di FKIP Bu. Ada di mana? Gimana? Kalau di FKIP nyampe sore Bu. Oh, kamu anak FKIP ya? Iya Bu. Oh gitu. Iya, soalnya kemarin itu ada wacana bahwa kalau jamnya jam 9, banyak yang bertabrakan mata kuliahnya pagi, makanya ada wacana untuk dimundurkan menjadi jam setengah 4 ini. Tapi kalau misalnya nanti kalau urusan jadwal sih sebenarnya kemarin wacananya itu ini hanya pada saat sesi dosen ya. Jadi karena di sesi dosen makanya dimundurkan menjadi jam setengah 4. Nanti kan tetap ada balik lagi ada sesi praktisi ya. Sesi praktisi itu mungkin minggu depan sesi praktisi. Apakah nanti sesi praktisi tetap di jam pagi atau seperti apa? Jadi gini, nanti Weni, terus mungkin ada siapa lagi tadi? Ada Patricia juga ya, ada Patricia, ada Weni. Masalah ini nanti mungkin bisa ditanyakan sama Bu Erni atau sama yang lain, nanti kita cari solusinya. Ya solusinya apakah seperti apa nanti ya. Jadi jangan khawatir mengenai jam kuliah, jam short course ini, nanti kita carikan solusi sebaik-baiknya agar semuanya bisa senang ya, bisa win-win lah, win-win solution untuk semuanya. Jadi nanti Weni sama Patricia nanti saya tampung dulu, nanti saya akan sampaikan bagaimana solusinya, karena ya memang kebetulan short course ini bertabrakan dengan semester reguler udah mulai soalnya ya, semester reguler udah mulai, jadi kesulitannya itu jadi tabrakan seperti itu ya. Jadi nanti saya tampung, nanti saya sampaikan dulu bagaimana nanti kita solusinya biar bisa memenuhi semua kewajiban semua pihak dan tidak ada yang dirugikan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sesi hari ini saya tutup dulu ya. Jadi sesi hari ini tadi tentang aksi korporasi. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Materi-materi terkait aksi korporasi ini bisa kalian lihat di Fiklas ya, semuanya ada di Fiklas. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya tetap dikerjakan, oke? Oke, saya akhiri dulu ya pertemuan kita hari ini, udah sore banget ya, udah sore. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Jangan lupa juga tadi isi absensi ya, absensi di Fiklas jangan lupa diisi. Hari ini udah dibuka absensinya, udah diganti. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Semoga semuanya tetap sehat selalu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.